Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sallallahu alaihi wa sahbihi wa ala ba'du wa badatahiyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat. Qala aidan wa takum minkum ummati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bimujassatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh al-mukarram. Para tokoh masyarakat, RT, RW, para pendengar, masyarakat Pondok Kacang dan sekitarnya, tentunya kaum musyawarah rahman, alhamdulillah, dan khusus pembina dan ketua musyawarah rahman, ketua pembina Jimina, Al-Mukarram Ustaz Khotib yang saya hormati, dan para pengurus, Bapak Haji, calon-calon haji, amin. Aminin aja dulu, tahun depan berangkat, ya, Bambang ya. Haji Ebi juga semuanya kita dalam rahmat Allah SWT. Amin. Pertama, kita bersyukur sehat ya. Teman-teman kita dirawat di rumah sakit, kita di sini. Alhamdulillah. Dan kedua, kita juga bersyukur Allah ngasih umur. Teman-teman kita seumuran kita udah di Kacang Prima, udah di Perigi dan lain sebagainya. Sedangkan kita masih di sini, bisa ketawa ke TV, bisa ngopi, bisa ngerokok, ngaji rutin, ngaji refreshing. Ya, saya minta di sini forum refreshing. Refreshing itu ada dua, refreshing fisik, jasmani. Yang kedua refreshing rohani, bukan Siti Rohani yang bukan. Ada rohani Pondok Kacang. Jadi refreshing itu kalau pagi kita olahraga, naik sepeda, badminton, mancing, ya, ada yang musiman, itu bagian dari refreshing, ya, hobi. Kalau happy itu refreshingnya statusnya selalu dangdut, nah itu happy. Karena memang senangnya lagu dangdut dan dia nggak suka lagu pop, ya kan. Kemudian saya minta lagi, Ebi statusnya lagi ngaji Isra. Begini nih Beni, cakep video ini. Paling kata temen Ebi tuh Beni bocah kemarin statusnya selalu dangdutan, sekarang statusnya ngaji rutinan. Alhamdulillah. Dan kita semuanya yang hadir, yang saya sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat kita kepada Bapak semuanya. Dan teman-teman kan kita doakan yang sudah ngaji mudah-mudahan istiqomah, amin. Yang nggak hadir mungkin ada lagi ke puncak, lagi malam mingguan, lagi persiapan Nataru. Apa itu Nataru? Natal dan tahun baru. Ya, keren juga tuh Nataru ya. Jadi memang semua jalur macet. Jadi saya kemarin mohon maaf ya, sebenarnya nggak perlu minta maaf dan harusnya sudah tahu. Kalau saya nggak ada berarti saya ada acara. Saya 3 hari nginep di Sentul, Bogor. Nama hotelnya Big Land. Big gede, land apa itu Pak? Tanah ya? Ini tanahnya gede. Jadi Sentul, acara raker dan saya udah ngomong Pak D saya nggak ada. Jadi kita doain aja, mungkin yang hari ini nggak ngaji berarti ada acara sama kayak saya. Mungkin beda judulnya aja. Ada yang ke Jogja, ada yang ke Jawa, ada yang ke mertuanya, ada yang kumpul tahlilan di tempat yang lain. Kita husnuzon ya, mungkin Pak siapa? Pak Ujang lagi sibuk, ada lagi Pak Guru Edi, siapa lagi satu. Kalau saya ngabsen bukan berarti bagaimana, tapi memang kewajiban saya. Kalau ada yang nggak datang, apa sakit, ya harus segera kita cari solusi, minimal ada utusan atau minimal doain dari sini gitu kan. Itu gunanya ngaji refreshing melalui ngaji sebagai refreshing. Jadi kita jangan stres malah kalau ngaji. Lo ngaji kok stres? Ngaji ini bisa ketawa ke TV, ada ilmu yang masuk sebagai cahaya untuk kita semua. Amin. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Bisa duduk bareng, rokok,
ya kan? Ebi yang belum bikin kopi bikinin, tapi udah nggak ngopi, ngopinya air putih, ya kan? Kalau Pak D ngopi tapi pahit, karena hidupnya udah terlalu enak, jadi ngopinya pahit. kalau saya ngopinya yang manis, karena saya sudah hidup terlalu pahit, gitu. Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, sholawat, ya. Saya agak lupa nagomnya, tapi tolong dibantu. Kalau sholawat untuk ngobatin hati, namanya tibil qulub. Gimana Pak Elza? Awalannya gimana? Rasa. Bukan terus? Ya, sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ya wa afiyati abadani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli sama-sama ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyati abadani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi Muhammad. Sekalian, hari ini biar nambah, ini ngaji untuk saya, ya untuk saya sendiri, nasihati diri, dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Kitab ini Bidayah Nasaihul Ibad. Yang Bidayatul Hidayah kemarin saya lihat banyak fikihnya ya. Kalau ini Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba Allah. Kitab ini masih mengandung unsur tasawuf juga ya. Nasihati supaya keimanan kita meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salah satu kunci untuk ngaji kita ini manfaat, pertama, niatnya harus ikhlas. Saya juga nih ngajar harus ikhlas. Kalau saya ada pikiran gak enak, ya nggak usah ngajar. Ngajar itu harus ikhlas. Yang nuntut ilmu juga harus ikhlas. Sama kayak orang sholat. Sholat itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak usah sholat. Karena sholat yang gak ikhlas ya gak ada gunanya. Azan gak ikhlas, jangan azan. Bambang aja yang azan. Bambang juga harus ikhlas gitu. Iya, jadi kesini ngaji harus ikhlas. Ada murid 2 orang ngaji, ada muridnya 3 ngaji. Gak ada ya perayaan gitu. Tapi masa iya gak ada? Ada. Ya paling minimal kemarin 7 orang, 10 orang. Saya alhamdulillah yang ikut arisan hampir berapa Pak De? 20 kurang 1 ya, 19 ya, lumayan lah. Pasukan tim yang sangat solid. Kalau untuk 19 orang hadir semua, saya minta ya kadang-kadang ada yang 1 absen, ya tadi ada yang sakit, mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Amin. Ebi juga lagi sakit pilek, Ebi ya, Pak De itu perlu diperhatikan, apa beli Mexagrip atau beli apa, nah, itu perlu perhatian. Dan mungkin dia juga lagi mikirin Natalan tahun baru, Romanya belum ada gambaran duit. Saya yakin obat yang paling mujarab itu kalau dapat duit. Iya kan? Dari anak saya itu ada sesuatu yang ngasih. Kemarin saya utus khutbah di Masjid Besar Pamulang, Masjid Al-Kausar Pamulang, karena saya raker 3 hari di Bogor. Tong khutbah. Karena kalau anak saya itu nggak khutbah, dia tidur aja. Kamu bangun, berangkat khutbah. Kemudian yang di Samsat, saya wakilkan staf saya, Ustaz Alvin, lumayan semua itu. Yang di Pamulang itu ya hampir 1 juta lah.
Kemudian yang di mana Samsat itu plus minus juga hampir sama. Ya mohon doanya tanggal 27 Desember itu jadwal khutbah saya dan Pak. Kalau Pak Bambang bisa khutbah nih Pak Elzam saya kasih. Ngapain ngasih orang lain? Saya kasih sampean. Itu anak saya, Tong, kamu milih imigrasi kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat imigrasi dong, kantor imigrasi. Yang di Kota Tua Pak Win. Ada yang belum pernah ke Kota Tua? Kalau belum, gua ajak nih, beneran. Jamaah Islam ke Kota Tua gratis sama saya, nggak sambayar. Bensin bukan. Kota Tua tuh sampai foto-foto peninggalan Belanda, museum BNI, museum apa tahu lah, museum DKI apa Pak? Saya agak lupa tuh walaupun muter ya sering. Di sana bisa ngopi, ya kan, sarapan. Memang panas, itu lumayan. Saya yakin kalau yang udah paham Kota Tua. Nah, insya Allah di Kota Tua ada masjid imigrasi. Saya orang punya dosa itu, kalau orang ngaku nggak punya dosa salah. Termasuk saya dosa saya banyak banget. Jadi makanya saatnya kita berhenti, tobat, segera diakhiri, minta ampun Allah. Mudah-mudahan tobat kita diterima. Amin. Nah, tobat kita terima, matinya husnul khotimah. Kitab hari ini ada nih Pak, rumus husnul khotimah. Rumus husnul khotimah ya mudah-mudahan kita semuanya ya, nggak mudah mendapatkan husnul khotimah. Yang repot itu kalau orang sakit Pak, sakitnya di ICU, Pak Bambang, sakit di ICU, kadang udah nggak bisa ngomong Pak. Kalau udah masuk ICU itu, yang jenguk aja nggak boleh masuk. Ini nungguin dari depan Pak RT. Naudzubillah lah, kalau bisa kita jangan mengalami ICU Pak. Udah ICU itu teman saya Pak Mus 1 bulan di ICU nggak bisa ngomong. Dia cuma foto aja dari luar gitu. Itu naudzubillah. Tapi kalau dirawat di rumah sakit doang, masih bisa ngomong, masih bisa ditengokin, masih bisa dibayain jeruk, masih bisa dibayain makanan, ya kan? Walaupun antara jumlah jeruk makanan itu Pak dibayain banyak, yang sakit nggak makan, yang makan siapa? Yang nungguin. Kata RT yang sakit, lu giliran gua sakit aja lu bawain apa-apa, gua lagi sehat gua nggak bawain. Atau lagi sakit kan nggak ada yang makan Pak. Sama kayak mak kita tuh, udah Tong, jangan sakit, cepet sembuh ya. Nanti kalau sembuh saya beliin gulai. What is the meaning gulai? Gulai apa? Gulai kambing. Kalau di sini apa ya? Tongseng kayak begitu dah. Itu di Jawa Timur Pak, zaman saya SD nih, kalau sakit. Oh, kok ewen kok nek mari tak tukok nih gulai. Nah, itu bahasa dibeliin gulai itu motivasi Pak. Anak kecil pengen cepat sembuh, setelah sembuh Pak, nggak dibeliin padahal Pak. cuma dikibulin doang sama kita. Boro-boro untuk beli gulai. Kalau di sini mah makan apa yang paling enak di Betawi? Kalau kamu sakit, nanti sehat saya beli pala kakap, pala kacang, apa lagi? Kalau seblak masih murah Pak, pala kakap kan sekali makan 60-70 ribu, ambil guling. Pas sembuh, gak diajak makan pala kakap, ya kira-kira begitu dah. Nah kuncinya untuk yang husnul khotimah ini, mari kita dengarkan. Wa min asbabi husnul khotimah al-muwadhafa ala hadzal du'a huwa. Sebagian asbab supaya dapat husnul khotimah yang harus diamalkan adalah doa ini. Sama-sama Pak ya. Allahumma akrim hadil ummah al-muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Satu diantaranya doa ini, memang agak panjang dan ini nggak populer di kalangan pondok kacang. Itu ngajinya kapan tuh saya belum dapat itu Ustadz doanya. Pada doa ini, ya Allah akrim, muliakan umatnya Muhammadiyah, maksudnya umat Kanjeng Nabi, bijamili awaidika, dengan sebagus-bagusnya pemberianmu ya Allah. Fid darain, dua darul itu ada darul akhirah, darul fid dunya. Jadi yang namanya darain itu apa ya, dunia dan akhirat gitu maksudnya. Al-muwadhafah, entah dulu ikroman sebagai penghormatan liman ja'ataha,
kepada orang yang engkau jadikan min ummati dari kanjeng Nabi umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ada doa lagi wa min al-muwaddafa ala hadzal doa baina sunnah subuh wa fardhi. Ini yang rajin subuh nih Pak Sulaiman ya, mertua juga yang pada rajin aja nih. Itu diantara sholat sunnah subuh dan subuhnya ada doa. Makanya doa ini dibaca supaya dapat husnul khotimah. Ternyata kalau pengen meninggal husnul khotimah itu ada doanya. Ikutin, mudah-mudahan bisa ngamalin. Ini kalau yang ini udah sering kita baca nih, di ratib ada. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham. Sama-sama Pak, nggak apa-apa, minimal pernah baca gitu Pak, seumur hidup sekali katanya. Ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Doa ini di Betawi lazim, di kitab-kitab Habib Al-Haddad Al-Atos ada, kitab Ratib Al-Baqiyatus Sholihah An-Naqsabandiyah Banten ada. Tapi untuk ngapal berat. Kalau nggak hafal ya dibaca baik. Nanti saya fotoin deh, saya kirim ke grup ya. Ini boleh saya foto, saya kirim ke grup. Tapi kita paham ini Pak Oke juga saya lihat baca. Kita biasa Allah marham ummata Sayyidina Muhammad. Allah maghfir ummata Sayyidina Muhammad. Ada lagi Allah maghfir ummata Sayyidina Muhammad. Jadi gini, yang Pak Oke saya koreksi. Kadang ketika Allah maghfir jangan ummati. Kalau maghfir harus ummata. Kecuali gini, Allah maghfir an ummati, ada an, itu harfu jarin. Jadi orang bahasa Arab itu luar biasa Pak. Kalau Allah marham ummata. Kecuali Allah marham an ummati. Kenapa ti? Karena ada an. Nah, tetapi ketika jadi mudhof ilaih, hukumnya yang satu dia ketika setelah huruf fi'il amar misalnya mansub fathah, setelah fathah mudhofnya mudhof ilaihnya harus kasroh. Contoh qiraatul Quran atau tilmidul madrasati. Tilmidnya itu marfu, madrasati naibul fa'ilnya harus majrur. Nah, di mana itu letaknya? Di sini. Nah, orang salah sering baca itu Allah majbur ummati Sayyidina Muhammad. Allah marham ummati. Enggak ummati. Allah marham harus ummata. Ya, sama kayak doa. Ustaz TV pun sering saya kasih masukan. Kalau baca doa Allahumma rabbana taqabbal minna du'a ana. Allahumma taqabbal atau Allahumma hasil maqasid dana, enggak boleh Allahumma hasil maqasid dina. Seperti taqabbal amalana amalina. Amalana itu baca doa juga. Kalau nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, harus ngajinya diganti yang benar aja, yang saya dengar benar ini, kecuali Quran ya. Kalau Quran nggak boleh dirubah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kok tina Ustaz? Rabbana hablana min azwajina. Kenapa azwajina? Karena ada min. Ini gunanya. Min itu dari itu harfu jarin. Harfu jarin itu kudu kasroh. Apa itu kasroh? Ya neng dhuwur jenenge fathah, neng isor kasroh kan gitu.
Dimain doa. Kalau itu gua ngerti Ustaz. Iya, cakep kalau ngerti mah. Nah, yang repot orang baca doa dari Quran masih salah. Contoh, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata itu. Tokota. Itu di Quran, itu tinggal dihafal baik, jangan dirubah-rubah kalau Quran, nggak boleh dirubah. Rabbana tu'inna sina Rabbana wala tahmil alaina kama amal tahu ala ladina min Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fir terus anta bangsurna. Karena tafsir itu seperti kita baca Al-Baqarah, panjang pendek, kenapa ini segini, kenapa dipendek segini, itu ada aturan main. Ya, Pak Bambang misalnya baca nih, dia ayat panjang, hafalannya banyak nih Pak Irzan. Dia kalau ngimamin kadang ngeluarin surat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Nah, bacaan-bacaan ayat yang kita baca itu harus dipahami panjang pendeknya. Kalau nggak bisa, mending kulhu aja udah, ya kan? Kulhu tabat tiada sama kulhu lagi. Besok ngimamin tabat tiada sama kulhu lagi. Akhirnya dijulukin. Imamnya siapa? Mas Bambang Al-Lahab. Kenapa Al-Lahab? Bacanya tabat tiada doang yang dihafal. Nah, makanya imam itu harus banyak hafalan. Setidaknya kalau juz sama, cuman kita kasihan aja. Contoh nih, kalau sholat isya, Bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbika, kata makmum panjang amat kalau sabis, mana kaki dengkulnya udah gemeter baik, belum makan habis maghrib. Maka kalau ngimamin, lihat situasi Pak. Contoh subuh tuh kalau ayatnya dipanjangin kan situasi ngantuk, bisa ambruk. Imam tuh harus cerdas. Wah enggak Ustaz, itu yang di Madinah, di Mekah Madinah keimanannya udah beda dia. Ketika di Madinah depannya Kanjeng Nabi kan sebelah kirinya. Allahu Akbar, malu depan Kanjeng Nabi, kaki kita ngewel dulu kan gitu. Malu sama Kanjeng Nabi, jadi dikasih kekuatan sama Rasulullah. Walaupun dingin kayak apa, kalau ngimam atau makmum di Madinah nikmatnya luar biasa. Ya, terutama yang sudah tahu, yang mudah-mudahan yang belum, sekali lagi mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Nah itu, diaminin dulu, nanti berangkat. Kan kita nggak tahu ya, Pak Sulaiman udah, enggak, apa kalau bahasa dia apa? Gara-gara ngaji di musola. Jangan bilang gara-gara, Pak. Kalau gara-gara kan nggak enak. Gara-gara itu sebotol minuman tuh baru gara-gara. Gara-gara sebotol minuman. Kalau ngaji bukan gara-gara, berkahnya ngaji di Musola Rahman, saya bisa berangkat umroh, amin. Berkahnya ngaji rutinan, bisa berangkat haji. Ilmu nggak kayak apa? Ya nggak tahu. Nah, contoh kecil, ini bukan ngungkit, si Ebi. Dia kenal kita kagak tadinya saya. Waktu kurban baru kenal. Ini siapa ini? Anak siapa? Saya anaknya Pak Anto, Pak. Baru kenal gua. Lu hidup di mana aja selama ini kan gitu. Kita pakai togring bersih-bersih musola, Pak. Bahasa kasarnya kan merebot. Ya kan? Merebot musola tapi bisa pergi haji. Siapa yang sangka, Pak Faizan? Ya kan? Lah nyuwun sewu. Sampean PNS aja belum ini. Jangan-jangan udah, Pak ya? Oh belum, amin. Kalau Pak Azam sih bayangannya udah, insya Allah, amin. Jangan udah nabung ya kan, asal udah naruh duit 25 juta, tinggal nunggu. Cuman sampai sekarang umur misalnya 40, belum nyampe ya? 35? Hampir 4, tambah 25 Pak. Tunggu haji sekarang 25 tahun. Jadi kalau daftar sekarang itu 25 juta, kayak Pak D nih umur 61. Daftar sekarang, berangkatnya 25 tahun lagi, 61 tambah 25 berapa tuh? 86 tahun, mungkin udah mau tongkat ya. Kan gak enak Pak, pergi haji umur yang udah tua banget. Ya, makanya ada istilah haji gaspol. Haji gaspol apa? Hari ini dia ngomong, besok berangkat. Ya udah, bilang aja Ustaz TV, saya juga gak ngerti ilmunya itu. Ya, anak saya itu ilmunya melebihi saya. Udah di langit ya.
Orang gue pikir udah prihatin, kita lagi doain tahajud dan banyak tamu. Besok mau ada tamu dari Kambil, dari pusat ke kantor ini, doain ya sehat semua, lancar. Amin. Udah disiapin menunya apa, makan apa. Saya bilang, Tong, tamu-tamu beli pala kakap aja, Tong. Saya bilang gitu, baksono. Itu kan masih panas kalau pala kakap. Pasti semua orang tuh doyan kalau pala kakap mah. Kalau nggak ada sayur asamnya kan ada. Kata dia lagi pesen ikan bakarnya siapa tuh? Temennya dia jamaah haji tahun lalu, Hajah Dian ya. Saya bilang kalau ente pesen gitu udah dingin, Tong. Cari makanan kalau ada tamu tuh yang panas kepala kakak. Itu san saya. Lagi saya doain, duha tahajud. Kita lagi di mana ya? Saya berangkat ke Bogor, tiba-tiba PC saya, Pak, Ibu dulu. Beli mobil lagi, Pak. Astagfirullah. Lah kita kan antara kaget dan surprise apa gimana? Subhanallah. Ini rezeki anak. Makanya kita kadang orang tua ini hanya bisa nangis air mata bangun malam tahajud. Ya doain aja yang baik-baik. Doain anak yang baik, ya kan? Dengan segala keterbatasannya, anak kita mungkin adabnya, ilmunya, apanya, kekurangannya dimaafin. Gak ada orang yang sempurna. Sama anak saya yang kedua Aan. Itu cuma doain doang, Tong, kursus nyetir berapa? 1.600.000 bayar. Dapat SIM, Tong, bayar SIM. Udah punya SIM tuh anak saya. Yang kedua tuh, itu bukan takabur, Pak. Cuma ini bukan apa-apa. Tong, bangun sholat. Itu tuh kalau ngomongin sholat sama bocah, mulut kita udah berbusa. Sholat. Kalau perlu kita cipratin tuh ayat, cuma nggak kita gebuki. Ini perintah Nabi apa? Kalau anak udah dewasa umur di atas 10 tahun dia nggak sholat, boleh digebuk. Tapi gebuknya jangan pakai golok, kemudian. Ya maksudnya gebuk di situ tuh digebuk, diceramain, diomelin dan lain sebagainya. Kan yang penting kita udah ngingatin. Suatu saat nanti di hari akhirat di depan Allah kita dipertanyakan, waktu kamu nggak sholat, bapak kamu ngingatin nggak? Saya jawab, saya udah ngingatin. Yang penting bapak ibu udah nyeramain kamu. Semua anak kita ya. Ya Azim siapa tuh? Menggoda anak-anak sekarang handphone. Jadi game itu ya. Jam berapa malam masih main game dan lain sebagainya. Ya pasti doa kita Pak Wid, Pak D satu aja. Biar anak kita lagi main game mudah-mudahan masih tetap sholat. Amin. Kemudian akhlaknya dijaga. Hanya timbang Allah marham umat Sayyidina Muhammad silakan. Allahumma fir silakan. Pokoknya itu deh redaksinya. Kalau panjang kayak gini kan nggak apa, tapi nanti saya foto, ya saya kirim di grup, insya Allah ya. Buat sekalian yang saya hormati, jam berapa ini? Udah 9:10. Baik, kita ngaji nggak harus panjang-panjang, ya itu aja dulu. Saya tutup. Pertama, ya ini menjelang akhir tahun, menjelang Natal. Ingat, kalau Natal itu apa? Arti Natal itu hari kelahiran apa Bang? Yesus. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus? Yesus Kristus. Kalau Isa itu anak siapa, Pak? Maria. Kalau menurut Islam Isa ibnu Maryam. Ya kan? Tapi kalau Isa yang dimaksud Al-Masih itu adalah Isa Yesus Kristus, itu yang kalau bicara kita akidah Islam nggak boleh diimani. Jangan mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sebagai atau Isa itu sebagai Tuhan. Isa itu adalah anak Maryam menjadi nabi, Nabiullah, maka disebut Isa alaihis salam. Pertanyaannya, bolehkah kita mengucapkan selamat hari Natal? Nah, itu. Kemudian, bolehkah kita datang ke gereja? Boleh kalau ngambil duit. Epic datang besok ke gereja, dibagi gopek, dah berangkat. Kalau Natalan saya pengen pulang ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, boleh nggak? Nggak ada urusan. Maka itu hati. Biar kita juga kan sama, maka saya bilang dari tadi. Biar kita ngaji juga, jangan salah niat. Niatnya hanya untuk mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin. Berikan panjang umur dan sehat, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk ibadah, diberikan kekuatan dan kemurahan rezeki kita. Masing-masing punya bisnis, pekerjaan, dan yang lagi diuji Allah, mudah-mudahan ada solusi, amin. Solusinya satu, kalau kita udah nggak punya duit, ada anak kita, amin. Nah,
nanti kita udah tua, udah pensiun, ada cucu, ada apa. Kalau yang punya investasi ya alhamdulillah, ya kan. Selama ini kerja, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kaki aki. Padahal nggak pernah kan, pala jadi kaki, kaki jadi pala kan nggak pernah ki, ya kan. Tapi duitnya banyak, alhamdulillah. Itu bersyukur, masih alhamdulillah kita punya investasi. Emang yang paling enak begitu Pak Ade. Yang ada aja dinikmati, kata Pak Ade tadi, yang penting masih bisa beli rokok, masih bisa bayar arisan 20.000, ya Pak Ade ya. Masih alhamdulillah, dan masih jadi bendahara lagi. Masih bisa mancing. Selama Pak Ade musiman masih bendahara, masih megang uang kan gitu. Pakai aja Pak Ade, nggak apa-apa. Mudah-mudahan berkah. Mari kita tutup dengan baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim